Baik, terima kasih Pak Syanto. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil khusus para narasumber Waalaikumsalam terdahulu, warahmatullahi wabarakatuh. ada Sep dan tadi Pak ini udah ini ya, udah live ya. Udah ada acara Baik, beliau, Pak. Ibu dan Bapak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kalau tidak salah temanya adalah pengembangan SDM di bidang FUKA ya. Tapi sebenarnya FUKA nanti kita akan kupas dalam tagline temanya. FUKA bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif, tergantung mindset kita. Apakah dalam kondisi negatif, apa di era positif. Bapak Ibu, dalam salah satu kajiannya yang ditulis oleh McKinsey and Company, itu beliau atau tim itu berorientasi pada otomatisasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Nah, kita kenal, anggap saja ini era FUKA yang negatif dulu. Dampak revolusi industri 4 itu akan banyak menghilangkan banyak pekerjaan yang saat ini ada, tetapi sekaligus memunculkan pekerjaan baru. Diprediksi katanya di Indonesia di 2030 itu akan ada 23 pekerjaan itu akan hilang karena diganti oleh otomatisasi. Kita bisa lihat hari ini ada e-money, ada GoFood, ada GoSend, ada QRS, ada OVO dan lain-lain, itu baru sih digital ekonomi. Dan masih banyak pekerjaan yang hilang. Maksudnya hilang dari konvensional kemudian tergantikan oleh digital atau otomatisasi seperti juga di jalan tol dan seterusnya. Maka muncullah e-office, muncullah e-government, muncullah e-transportation dan seterusnya. Itu di satu sisi itu berdampak positif, tapi di sisi lain berdampak negatif. Nah, yang perlu kita cermati adalah positifnya akan ada peluang kerjaan baru yang lahir di semua negara, termasuk di Indonesia. Dan 10 juta diantaranya itu belum pernah ada. Artinya kita tidak pernah membayangkan pekerjaan seperti apa. Tapi ciri-cirinya kita bisa lihat. Sehingga yang perlu kita hadapi adalah FUKA yang sebelah kiri atau FUKA yang negatif, misalnya tentang volatility, ketidakpastian, kompleksitas pekerjaan, dan termasuk juga yang berkaitan dengan ambiguity, kebingungan di sana sini terhadap pekerjaan. Yang kita siapkan untuk generasi kita, manajemen SDM terutama di kampus ya, karena saya nanganin SDM di perguruan tinggi, berarti kan orientasinya pada bagaimana meluluskan mahasiswa sebaik mungkin sejalan dengan kebutuhan masa depan. Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan skill dan kompetensi baru untuk menghadapi pekerjaan yang kita belum pernah tahu seperti apa pekerjaan. Tapi ciri-cirinya adalah kita butuh SDM yang adaptif, mampu berorientasi cepat, beradaptasi cepat terhadap lingkungan baru. Sehingga dia tidak kaku, membuka diri, dan cepat bertransformasi. Kemudian juga SDM yang kita butuhkan ke depan itu, yang agile learners, pembelajar tangguh, pembelajar yang bisa lintas disiplin, lintas kompetens, dan bisa memanage dirinya sendiri. Sehingga mau tidak mau, SDM apapun posisinya harus berjiwa entrepreneurs. Nah, entrepreneurs ini kita tidak sempitkan dalam artian bisnis, tapi dalam arti entrepreneur adalah seseorang yang mampu bangkit dari risiko-risiko yang mungkin saja gagal dalam karirnya, dalam upayanya, tapi tahan banting itulah. Ke depan itu seperti dikatakan, complexity ini salah satunya FUKA-nya itu complexity problem. Oleh karena itu SDM yang diharapkan adalah SDM mampu memecahkan problem-problem yang kompleks tadi. Tidak kaku dan pasti multidisiplin.
sebuah problem yang multi harus dipecahkan oleh multi juga. Oleh karena itu di dalam kombinasi riset di perguruan tinggi saat ini dibutuhkan dari disiplin ilmu. Walaupun risetnya misalnya tentang green ekonomi, tapi tidak seluruh harus orang ekonomi. Harus ada orang statistik, harus ada orang psikologi, harus ada orang ahli pembangunan dan ahli pemasaran misalnya. Atau riset-riset di bidang pertanian tidak selalu harus ahli pertanian. Harus ada ahli ekonomi, harus ada ahli statistik, harus ada ahli matematik, harus ada ahli biologinya dan psikologi sosialnya supaya bisa memecahkan banyak hal. Dan yang pasti di era digital ini, di era VUCA yang ketidakpastian, akan banyak tergantikan pekerjaan yang berbasis digital nantinya, digantikan oleh pekerjaan berbasis digital. Sehingga mau tidak mau harus mempunyai literasi yang cukup, mohon maaf, untuk disiplin, untuk literasi digital. Sehingga kalau pemecahan problemnya kompleks, maka mau tidak mau kita harus multidisiplin. Multi talent, banyak tahu, tidak fokus mungkin, tapi kita fokus pada satu hal yang adaptive learners, yang adaptif, bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang akan datang yang baru. Dan kondisi menuntut kita akan masuk ke dalam warga dunia. Siapa yang bisa menghindar ketika Harvard University buka cabang di Indonesia? Siapa juga bisa menolak ketika Cambridge sudah diizinkan buka cabang di Indonesia? Atau NU yang sudah mulai merapat di Jabotabek dan pasti bersaing dengan dosen kita, menghasilkan lulusan yang terbaik kita, otomatis bersaing di era global citizenship ini. Nah, apa yang harus kita siapkan, maksudnya kementerian, dalam menghadapi situasi seperti ini? Ini saya lewatin. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah mindset perguruan tinggi yang berdaya saing. Artinya perguruan tinggi kita ya, negeri dan swasta harus sama-sama. Oleh karena itu salah satu kebijakan dari Mas Menteri adalah mendorong para perguruan tinggi PTN itu berorientasi pada PTNBH. PTNBH itu bukan karena supaya dia bisa lebih fleksibel di dalam pengelolaannya dengan menarik sebanyak-banyaknya revenue generating dari mahasiswa, bukan. Tapi lebih pada adaptive learners, bagaimana perguruan tinggi berkiprah secara terbuka, kemudian lebih fleksibel di dalam geraknya sehingga dia bisa melompat, dia bisa terbang kalau perlu, atau terjun bebas untuk bertransformasi untuk apa? Untuk pelaksanaan tridharma. Dharma 1 misalnya. Dharma 1 itu bicara pendidikan, tetapi tidak semata-mata transfer knowledge saja. Tetapi dari transfer knowledge itu bagaimana mendorong para mahasiswanya, mendorong para junior dosennya sebagai leaders. Self-directed tadi dibutuhkan di sini, atau sebagai human capital entrepreneurs, sebagai entrepreneur. Jadi di sini yang dikatakan para dosen di bidang pendidikan itu sebagai collegial leadership atau professional collegial leadership. Jadi pendidikan diarahkan pada membentuk seseorang menjadi sebagai leader di bidang keilmuannya. Oleh karena itu kalau profesor itu sesungguhnya dia professional leaders di bidang ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu kebijakan terbaru, seorang profesor wajib memimpin satu bidang ilmu dan wajib menghasilkan mahasiswa lulusan S3 di bidang itu dan menghasilkan profesor baru. Itu tugas profesor. Oleh karena itu harus produktif, memanusiakan manusia sebagai leaders dan kompetitif. Nah, ini peran perguruan tinggi tantangannya ke depan. Setelah itu ada dharma kedua namanya penelitian atau research. Riset tidak cukup hanya melahirkan output riset kemudian masuk jurnal, publikasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana berdampak positif
hasil riset tadi menggunakan invensi, ada inovasi, baik di bidang sains, di bidang seni, di bidang budaya, kemudian berguna untuk masyarakat industri, masyarakat profesi, masyarakat yang di bidang sosial, sehingga lahirlah bisnis baru, lahirlah industri baru, lahirlah pertumbuhan ekonomi, lahirlah masyarakat baru yang teredukasi dan penuh inovasi dari hasil-hasil riset perguruan tinggi. Sehingga dua dharma ini, kolaborasi antara kebutuhan masyarakat kemudian industri dengan perguruan tinggi itu saling take and give, saling memberi. Masyarakat butuh edukasi dan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi, sebaiknya perguruan tinggi juga mampu menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga masuk dari kurikulum ini yang dikatakan sebagai dual based learning atau case based dan problem based learning. Pembelajaran di kelas diambil dari kasus yang ada di masyarakat dan problem-problem yang ada di masyarakat dipecahkan di kelas. Oleh karena itu salah satu kebijakan yang terbaru adalah menghadirkan praktisi mengajar. Tahun ini ada 5.400 praktisi mengajar sudah hadir sampai batch 4 kemarin, dan itu 4.500 terpilih dari 25.000 orang pendaftar. Artinya yang kita pilih itu praktisi yang betul-betul sangat memadai, sangat concern di bidang keilmuannya dan concern di bidang pembelajaran kelas. Sehingga para praktisi dan para dosen akademik berkolaborasi membentuk mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan secara akademis dan secara profesional. Nah, baru ke dharma ketiga, ini adalah pengejawantahan atau implementasi dari pendidikan dan penelitian. Mindset kita jangan sampai mengatakan bahwa dharma ketiga itu dharma pelengkap, bukan. Dharma 1, dharma 2, dharma 3 sama bagusnya, sama peranannya, dan sama pentingnya. Di pengabdian masyarakat tidak sekedar KKN, membantu membuat jembatan, membantu mengedukasi masyarakat, tapi lebih penting lagi menghasilkan mereka cipta bagi masyarakat. Jadi kolaborasi di antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah satu kesatuan yang merupakan peran penting dari dosen, dari tenaga kependidikan, dan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Intinya adalah semua sivitas akademika terlibat di dalam pembentukan ini. Nah, untuk menghasilkan 3 circle ini, maka perguruan tinggi harus berperan dalam 3 hal. Satu, sebagai motor penggerak atau engine of sustained growth. Dia harus menjadi motor penggerak bagi peradaban keilmuan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus membangun potensi para dosen berkolaborasi dengan sivitas akademika dan warga di luar kampus. Apakah industri, apakah organisasi profesi, atau masyarakat. Yang kedua, sebagai dosen, sebagai tendik, dan sebagai perguruan tinggi harus mampu menyiapkan human capital yang kreatif dan kompetitif dengan kompetensi atau soft skill yang tadi dibutuhkan, seperti adaptive learners, multi talent, kemudian entrepreneurs, supaya siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru, perguruan tinggi harus mendorong hasil-hasil risetnya untuk tumbuhnya ekonomi berdasarkan inovasi yang diciptakan, atau innovation driven economy. Jadi ekonomi akan tumbuh mestinya apabila perguruan tinggi mempunyai sumbangsi besar terhadap produk yang sekarang ada. Di ada invensi, kemudian diinovasi, kemudian dihilirkan. Muncullah di kampus-kampus apa yang namanya spin-off company atau joint venture, atau bahkan dia membuat industri sendiri di dalam kampus sebagai wahana keilmuan untuk menghilirisasi program riset yang dihasilkan oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, lebih konkret, untuk mencapai ke sana secara profesional dan teoritik, tentu kita harus ada jalan yang lebih konkret. Mindset kita di perguruan tinggi harus diubah dari cara berpikir yang perspektif menjadi cara berpikir yang fleksibel. Sehingga sekat-sekat antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya mengumpulkan kredit dan SKS, tetapi lebih pada pembentukan kompetensi, membangun leadership, dan membangun fleksibilitas antara dosen dan mahasiswa.
Oleh karena itu mahasiswa bukan objek belajar, tapi sebagai subjek belajar. Karena yang aktif adalah mahasiswa. Dia yang tahu ingin jadi apa. Nah, Kemdikbud sudah memberikan kesempatan, ada fleksibilitas 3 semester. Para mahasiswa boleh mengambil di luar prodinya. Bahkan 2 SKS diantaranya diambil melalui program lain yang kita sebut dengan kampus kehidupan. Bentuknya ada 9, bisa magang, bisa studi independen, bisa wirausaha, bisa pertukaran pelajar, membangun desa, dan seterusnya. Karena apa? Karena setiap individu mahasiswa itu punya cita-cita, punya potensi, bahkan aspirasi dan passion yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga kita tidak bisa memaksakan satu cetakan berlaku untuk umum. Setiap mahasiswa boleh punya cetakannya sendiri, boleh membentuk cetakannya sendiri dengan core kompetensi yang sudah dijamin baik. Oleh karena itu, kenapa kita berikannya 3 SKS? Karena core kompetensi dari setiap jurusan adalah 5 semester, kecuali di bidang kesehatan dan pendidikan. Mohon maaf. Nah, disinilah kemerdekaan untuk memilih. Pengembangan potensi diri melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, yang kita sebut dengan kampus merdeka. Pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan setiap individu. Saling membangun, saling menginvite potensi masing-masing, baik antara dosen yang lebih senior dengan dosen yang lebih muda, atau antara dosen dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa dapat proyek, dosen mendampingi sebagai pendorong atau motivator. Ketika dosen mendapatkan proyek di luar kampus, melibatkan mahasiswa sebagai pembelajaran bagi mahasiswa di dalam pelaksanaan tridharma. Sehingga di dalam satu proyek itu bisa jadi 3 dharma sekaligus dilaksanakan. Dan inilah yang kita sebut dengan kampus merdeka. Secara gamblang, intinya adalah bagaimana menyatukan hasil penelitian dan knowledge sharing itu ke dalam satu paket yang tidak boleh putus. Satu circle yang tidak boleh putus dengan dunia kerja dan dunia profesi. Karena ketika rantainya putus, maka hulu hilirnya tidak akan nyambung. Sehingga hulunya kita produksi lulusan perguruan tinggi, tetapi tidak ditangkap oleh pasar. Karena ada satu rantai yang putus. Apa itu? Kurikulum yang kolaboratif. Salah satu poin penting adalah menghadirkan para praktisi ke dalam kampus, sehingga dia bisa share professional experience-nya kepada para mahasiswa, mendesain kurikulum bareng, kemudian kisi-kisi pembelajaran diatur, mana di kelas, mana di luar kelas, mana secara akademik, mana secara profesional, berada di lapangan, sehingga mahasiswa harapannya mendapat sharing knowledge yang utuh, kompetensi yang utuh dari 2 orang profesional, dosen dan praktisi. Jadi ini yang terjadi di banyak hal, mata rantai itu diputus di tengah, sehingga antara yang diharapkan oleh dunia profesi dan dunia industri tidak dipenuhi oleh dunia kampus. Dan ketika ini terjadi, maka kita betul-betul di era VUCA yang merah. Itu volatility yang merah, kemudian ketidakpastian, uncertainty, kemudian ada lagi kompleksitas problem yang tidak terpecahkan, dan ambiguitas, ya. Bingung. Karena apa? Karena banyak pekerjaan yang tidak akan tercapai. Tetapi kita dorong para kompetensi yang dibutuhkan dengan SDM yang unggul, harapannya VUCA juga, tetapi yang positif. Misalnya volatility-nya diubah menjadi visioner. Kemudian uncertainty diubah menjadi understanding. C, misalnya kompleksitasnya diubah menjadi clarity. Dan ambiguitas diubah menjadi adaptif. Sehingga kita di arah VUCA tetapi nyebrang dari hal yang sangat persempit perspektif menjadi hal yang lebih fleksibel. Nah, academic triangle, perguruan tinggi, sama dengan konsep yang di slide kedua, bedanya adalah di dharma ketiga. Di sini merupakan satu kesatuan. Sustainable academic development itu harus mengkolaborasikan antara sisi
knowledge yang didominasi kemudian menjadi knowledge yang dikreasikan. Ketika knowledge dikreasikan, maka muncullah teknologi baru, paten baru, inovasi baru. Dan ketika ini terjadi, maka kita tinggal menggiring wealth generation itu sebagai eksploitasi dari knowledge. Kita harapkan fokus dari Dharma ketiga lebih banyak kepada entrepreneurs. Sekali lagi, entrepreneur itu bukan semata-mata bisnis, tapi membangun jiwa patriot yang pantang menyerah dengan pendidikan, dengan riset, sehingga dia akan jatuh bangun untuk develop dirinya, membangun kolegial experience-nya, sehingga dia terbentuklah mahasiswa-mahasiswa yang tangguh. Inilah yang kita sebut dengan the academic triangle. Satu, pembangunan secara akademik di kampus, tapi yang sustainable. Sehingga kita harus bedakan, di kampus itu, apapun dharmanya, pendidikannya, bidang pendidikan. Penelitian itu ya pasti arahnya ke pendidikan, karena kita mendidik mahasiswa. Begitupun entrepreneurs atau mengabdi pada masyarakat. Sesungguhnya kita mengabdi membesarkan mahasiswa supaya punya jiwa entrepreneurs. Sehingga apapun dharmanya kita orientasinya pada akademik ultimate goal. Jadi membangun nuansa akademik di dalam kampus dengan pendekatan yang lebih rasional. Rasional itu artinya kita melihat pasar, melihat masa depan. Kemudian kita bawa kurikulumnya ke dalam kelas dan kita desain bareng dengan para praktisi. Kemudian kita gelontorkan, kita serahkan kepada mahasiswa, dan mahasiswa memilih cetakannya sendiri. Sekali lagi, bukan saatnya lagi kita membuat cetakan baru, satu, kemudian untuk satu kelas, untuk satu kampus. Sehingga mahasiswa IP-nya 4 dan kompetensinya sama. Yang kita harapkan adalah IP-nya tinggi, tapi kompetensinya sesuai dengan passion-nya masing-masing. Inilah yang diharapkan dengan SDM yang bisa mengalahkan VUCA negatif, kemudian VUCA ke positif. Ini sudah ada ya, saya kira saya tidak akan jelaskan. Satu slide lagi. Riset. Indonesia sudah mencanangkan bahwa 5 tema besar, 5 tema strategik untuk didorong untuk menghasilkan ekonomi yang lebih maju dalam rangka menyongsong Indonesia di 2030. Yang banyak diprediksi banyak orang, banyak lembaga riset, banyak lembaga kelas dunia memprediksikan Indonesia akan berada di urutan nomor 7 kekuatan ekonomi dunia. Dan yang kita rebut adalah ini, 5 poin yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Yaitu bagaimana mendorong riset-riset green economy yang berorientasi pada keramahan lingkungan, menggali potensi ekonomi tapi dengan tidak merusak lingkungannya, dengan ramah lingkungan. Emisi karbon dihindari. Yang kedua, blue economy atau blue energy, kita 2/3 Indonesia adalah lautan, dan potensi kekayaan itu ada di sana. Daratannya, lautnya, batu karangnya, termasuk ikan dan lain-lain yang ada di bawahnya. Dan ini sudah bisa di renewable energinya. Sehingga kita dorong riset-riset ke sana. Kemudian digital ekonomi, sudah pasti ini pasti akan dihadapi oleh era VUCA dan era industri 4.0, apalagi 5.0, bahwa akan sangat sedikit keterlibatan manusia secara konvensional, dan mau tidak mau kita harus masuk ke generasi digital. Beruntung bagi para mahasiswa yang lahir di digital native, begitu lahir sudah di zamannya digital akan sangat mudah. Kalau yang tua-tua, saya dan Bapak Ibu yang lain itu mungkin digital imigran ya. Kita masuk, lahir duluan, kemudian digitalnya datang, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi digital yang dibutuhkan. Kemandirian kesehatan harus kita perjuangkan, karena selama 2 tahun lebih COVID di Indonesia dan di negara lain ternyata memaksa kita impor barang-barang yang harusnya bisa diproduksi sendiri. Dan beberapa laporan data dari Kemenkes juga menarik bahwa hampir 70%, apa mungkin lebih dari 70% alat-alat kesehatan kita impor. Dan sekarang kita memproduksi sendiri, banyak memproduksi sendiri, apalagi dengan kebijakan Presiden wajib menggunakan TKDN barang-barang yang sudah dibuat di dalam negeri, walaupun itu mungkin baru
5%, 10%, bahkan 25%. Dan yang terakhir adalah riset-riset yang berkaitan dengan kekayaan alam kita, destinasi wisata yang menjadi ikon, menjadi favorit destinasi bagi mancanegara, turis-turis mancanegara. Di sini yang tersebut ini ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Tapi sesungguhnya lebih banyak lagi dari kita di Indonesia yang mempunyai destinasi wisata kelas dunia. Hanya bagaimana kita melakukan riset itu supaya tata kelolanya menjadi lebih bagus dan mampu meningkatkan kekuatan ekonomi di daerah setempat, baik daerah regional maupun lokal. Nah, inilah beberapa informasi, mudah-mudahan ini bisa tidak lebih dari 15 menit. Nanti kita akan perdalam kalau masih ada sesi diskusi. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Moderator untuk memandu diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.